always trying to see through your flaws. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bertemu lagi ya di channel kami, di channel teman Garage, yang membahas seputar dunia otomotif atau perbaikan sepeda motor ya. Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya, dan semoga juga diberikan kelancaran ya, dengan aktivitasnya dipermudahkan segala urusannya ya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya mau bagiin gambaran tentang bikin oil cooler di motor Beat Karbu ya. Di motor Beat Karbu, Beat FI bisa ya teman-teman ya. Nah, bagaimana bikin oil cooler di motor Beat Karbu dengan low budget ya teman-teman ya. Dengan low budget, ini juga saya bikin dengan low budget ya teman-teman, dari barang bekas ya. Nah teman-teman, langsung aja ya kita jelasin, let's go. Nah jadi teman-teman, nah kalian bisa lihat kan. Nah ini adalah jalur OC nya ya teman-teman. Jalur pertama oli masuk ya. Nih saya jelasin ya. Kan kalau yang standar itu dia dari crankcase ya. Dia dari crankcase. Nih maaf. Tuh. Dia dari crankcase ya. Dia dari crankcase, dari lubang ini ya. Dari lubang ini dia masuk ke sini. Nah, dia masuk ke sini terus ke atas. Terus yang di tengah-tengah ini ada bolong, dia ke belakang. Ada yang ke coil big end ya. Coil big end sama ke stang seher buat ngelumuri coil big end sama si stang seher ya. Nah, terus ke atas lagi dibagi lagi. Masuk ke sini. Terus keluar dari sini. Masuk lagi ke head, ke lubang ini. Keluar di head dari lubang ini ya. Dari lubang ini teman-teman. Lalu masuk lagi ke tutup head ya. Masuk lagi ke tutup head, ke lubang yang ini teman-teman. Nah, ke lubang yang ini teman-teman. Lalu dikeluarkan dari lubang kecil ini nih. Dari lubang kecil ini ya teman-teman. Jadi sistem pompa oli standar Beat Karbu itu gitu ya. Beat Karbu sama Beat Injection sama saja ya teman-teman. Scoopy Karbu, Scoopy Injection sama ya. Sistem jalur olinya jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau yang standar. Nah, sekarang kita kan mau bikin jadi oil cooler ya, OC ya. Oil cooler. Bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman. Ini sama saya nggak kevideoin ya waktu ngebor ini ya, ngebor si boring ini nih. Ini saya pakai baut L ya. Ini pakai baut L, sama saya di bor ya, mata bor 4 mili. Ini baut L6 ya, baut L6 yang panjang sekitar nih teman-teman. Berapa panjangnya? Kita ukur. Sekitar, nah teman-teman, sekitar 51 ya, 51an ya dia panjangnya ya. Model ini sama saya dibor sama mata bor 4 mili. Dikasih lubang. Nah, di sini kan si boringnya sama saya dibor lagi. Lalu ditap, teman-teman, lalu ditap sama saya pakai ukuran tap 12 ya. Yang masuk baut L-nya ya. Nah, lalu si baut L-nya sama saya dimasukin ke boring ini. Terus dikencengin ya. Habis dikencengin saya lem pakai lem plastik steel. Kalian juga bisa lemnya pakai lem porting ya, atau bisa pakai lem porting ya. Lem porting, lem plastik steel sama saja ya. Nah, di bagian boring sini ya. Terus langkah yang kedua, kalian harus tutupin jalur pompa oli ya. Nah, jalur pompa oli yang standar kalian harus tutupi. Nah, di sini ya, tutupi ya. Pakai lem plastik steel atau pakai lem porting ya, bisa ya teman-teman ya.
kita ini udah ditutupin. Kalian ingat ya kalian ya, nutupin si jalur pompa oli ini jangan sampai pas lubang ini ya, jangan sampai pas lubang ini. Nah, jangan sampai pas lubang ini ya, jangan sampai pas lubang ini, tapi agak bawahan ya, agak bawahan dikit. Nah, kenapa? Karena agar jalur pompa oli yang ke Kleher Big End sama ke stang seher biar nggak tersumbat teman-teman ya. Nah, jadi sistemnya gini teman-teman. Nih, oli kan dikeluarkan ya. Oli dikeluarkan dari kerengkes. Nah, oli dikeluarkan dari kerengkes. Lalu dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Nah, dia masuk ke sini. Tadinya kan dia masuk ke atas. Berhubung sama kita ditutup pakai lem, jadi dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini, ke lubang OC yang kita buat ini. Dia masuk ke sini, lalu keluar. Habis keluar dari baut OC yang kita buat. Nah, dia masuk ke selang yang pertama, ke OC-nya ya. Dia masuk ke selang yang pertama OC. Lalu habis itu didinginkan di sini ya, didinginkan di sini. Setelah didinginkan lalu dia keluar lagi. Keluar lagi di selang yang kedua. Nah, keluar lagi di selang yang kedua. Duh, maaf. Habis dikeluarkan di selang yang kedua. Nah, di sini kita bikin di bagian headnya ya, kita bikin baut OC yang kedua ya di lubang headnya. Saya bikinnya di sini ya teman-teman ya. Ini saya pakai bekas pen piston ya, bekas pakai pen piston sama saya terus dilas ke baut L. Baut L yang sama ukuran 6 ya, baut L 6. Lalu saya bor lagi pakai mata bor 4 mili atau 3 mili ya. Terus saya bolongin lagi si headnya, sama saya ditap, lalu dikencengin lagi ya bautnya ya. Lalu sama saya dikasih lem porting nih, dikasih lem porting biar gak bocor ya. Nah, jadi lanjut teman-teman. Nah, jadi habis keluar dari selang yang kedua ya, selang yang kedua dari OC, pembuangan dari OC ya. Oke, lalu dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini ke lubang yang kita buat ini ya. Dia masuk ke sini. Lalu oli itu dibagi dua ya. Oli itu dibagi dua. Ada yang ke belakang, ada yang ke depan ya. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke depan ya. Kalau yang ke belakang, dia sebaliknya ya, dia masuk ke sini, terus keluar dari sini. Jadi di sini kan sama kita udah ditutup ya jalur olinya ya. Nah, jadi dia akan keluar ke sini ya, keluar ke jalur oli yang buat ke Kleher Big End sama stang seher ya. Dia masuk ke sini. Nah, yang satu lagi jalur olinya yang ke depan, dia keluar dari sini. Dia keluar dari sini seperti tadi ya, masuk ke tutup head. Masuk ke tutup head, lalu dikeluarkan dari lubang kecil ini ya, teman-teman ya. Dari lubang kecil ini ya. Nah, jadi cukup segitu ya teman-teman penjelasannya ya mengenai cara membuat jalur OC ya buat motor Beat, Beat FI, Beat Karbu, Scoopy FI, Scoopy Karbu. Bisa ya teman-teman ya, kalian aplikasikan ya cara ini ya. Ini juga saya pakai barang bekas ya, ini bekas baut L sama saya bor nih. Low budget ya, ini bekas pen piston. Saya las, terus sama saya dikasih baut, dikencengin pakai lem porting biar gak rembes, aman ya ini teman-teman, gak rembes ya. Nah, cukup simple ya teman-teman ya penjelasannya ya. Oh iya, nah kalau kalian pengen lebih jos ya, ntar di oil cooler di sininya ya. Kan kalau di motor Vixen atau Jupiter MX kan dia ada kipasnya ya di sini ya. Nah, nanti kalian bisa beli ya atau pakai ya
di sini kipasnya ya biar lebih jos ya. Simple banget ya teman-teman ya. Simple banget. Efisien ya, efisien, low budget. Nggak perlu ke tukang bubut ya teman-teman ya. Kan ada ya kalau bikin jalur OC Bitkarbu itu suka ada yang ke tukang bubut kalau orang-orang ya. Kalau kita enggak sih teman-teman, seadanya aja. Tapi hasilnya memuaskan ya teman-teman. Hasilnya bagus ya, memuaskan ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dukung channel kami Temen Garage ini dengan cara subscribe. Subscribe itu gratis ya teman-teman, nggak bayar. Oh ya, bagi teman-teman juga jangan lupa ya nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update seputar dunia otomotif atau perbaikan sepeda motor dari kami ya teman-teman. Tune up, bore up akan kami bahas ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman semisalnya ada request video, misalnya teman-teman, Bang bikinin video ini dong, Bang bikinin video ini dong. Nah, tulis aja di kolom komentar ya. Tulis aja di kolom komentar, nanti sama kita akan dibikinin videonya ya teman-teman ya. Nanti sama kita dibikinin videonya, nanti akan kami review videonya ya teman-teman. Nah teman-teman, cukup segitu ya videonya ya, mengenai gambaran tentang membuat jalur OC di motor Bitkarbu, BTFI, Scoopy FI, Scoopy Karbu ya, sama aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, cukup segitu ya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.